Baru saja Kiai Soleh masuk, Tuti yang awalnya hanya tidur, tiba-tiba bangun dan duduk. "Kamu tidak bisa melepaskan perempuan ini," ucap Tuti dengan suara seraknya yang udah bisa aku tebak. Ini bukan Tuti anakku. "Mau apa lagi kamu?" tanya Tuti lagi. Aku dan suamiku dibantu Pak Dayat dan Pak Adi memegang erat tubuh Tuti. Kiai Soleh dengan yang lainnya tampak mulai merapalkan doa yang membuat tubuh Tuti gelagapan sangat kencang. Sempat nyaris membuat cengkeraman kami terlepas. Kisah Nawa yang akan bercerita tentang kisah misteri, horor, dan supranatural yang ada di sekitar kita. Akan Nawa kisahkan untuk kalian semua. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nawa. Cerita kali ini ditulis oleh akun Twitter @wahyuariantn_. Untuk yang ingin langsung baca dari sumbernya, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk follow akun si penulis. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update terbaru dari Kisah Nawa. Teror santet, rasa yang membawa petaka. Demit orang dulit, setan ora doyan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akan bercerita pelan-pelan, karena baru kali ini saya menulis dan mengulik tentang santet. Harap dimengerti. Disclaimer, apa yang dijelaskan di cerita ini semuanya adalah benar dan berdasarkan dari kisah nyata. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, semua nama tokoh dan lokasi akan saya samarkan. Perkenalkan, namaku Tuti. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, dan adikku bernama Ani. Kala itu dia masih kelas 2 SMP. Dan aku memiliki 1 saudara angkat yang bernama Mas Restu. Mas Restu ini tinggal di kota yang terkenal dengan julukan kota pensiunan. Dan ia berprofesi sebagai abdi negara. Ini adalah pengalaman kisah hidupku bertahun-tahun yang lalu lamanya, kurang lebih di tahun 2012, saat aku sedang menempuh pendidikan diploma kesehatan. Kala itu, aku yang sampai di akhir semester 2 mendapatkan kenalan seorang pria yang hingga sekarang menjadi incaran banyak kaum wanita. Ia bernama Dedi, berusia 2 tahun lebih tua dariku. Dan Dedi ini berprofesi menjadi salah seorang abdi negara di negeri ini. Dedi ini sebenarnya berasal tak jauh dari desa tempatku tinggal. Tapi baru kali ini kami saling kenal. Dan Dedi sekarang ditempatkan tugas di luar kota yang cukup jauh dari kota tempatku tinggal kala itu. Kami memakan waktu sedikit lama untuk saling mengenal. Sampai akhirnya kami berpacaran saat aku masuk di semester ketiga kuliahku. Karena berprofesi sebagai abdi negara dan bertugas di luar kota, menjadikan kami jarang bertemu. Kami bertemu hanya saat Dedi mendapatkan jatah cutinya. Tiba saatnya Dedi cuti dan kami bertemu. Layaknya sepasang pemuda yang kasmaran karena belum lama pacaran. Kami menghabiskan banyak waktu dengan bepergian atau sekedar makan bareng. Di akhir masa cutinya,
si Dedi ini main ke rumahku dengan maksud berkenalan dengan keluargaku, terkhusus bapak dan ibuku. Dedi banyak ngobrol dengan bapak tentang banyak hal, salah satunya tentang profesinya sebagai abdi negara. "Bapak, Ibu, saya pulang dulu ya." Dedi pamit pulang dengan bapak dan ibuku. Setelahnya, semuanya berjalan normal seperti biasanya. Hingga suatu hari, bapak tanya tentang hubunganku dengan Dedi. Dalam obrolan ini, ada dua hal yang membuatku terkejut. Yang pertama, bapak memberitahuku jika bapak sebenarnya kurang setuju dengan hubungan ini. Dan yang kedua, ternyata bapak sudah mengenal keluarga dari Dedi. Bapak mengenal bapaknya Dedi sejak lama. Bapaknya Dedi sebut saja Pak Yanto. Pak Yanto ini terkenal sebagai penjudi di daerahku, sehingga membuat bapak kurang setuju dengan hubunganku dengan Dedi. Karena alasan dari keluarga Dedi yang kurang baik dipandang banyak orang. Aku berusaha meyakinkan bapak kalau itu nggak akan berdampak dengan menurun ke Dedi. Aku meyakinkan ke bapak jika Dedi ini memiliki pribadi yang baik sehari-harinya. Hari berganti, aku masih tetap berhubungan baik dengan Dedi, walaupun bapak dan keluargaku nggak merestui hubungan kami. Tapi, pasca kejadian ini, aku ceritakan ke Dedi. Dedi jarang ke rumah. Kalaupun sampai ke rumah, ia hanya mengantarku sampai depan rumah dan langsung pulang ke rumahnya sendiri. Kami terus berhubungan hingga aku lulus kuliah dan melanjutkan lagi kuliahku ke sarjana. Dan usia pacaran kami sekarang masuk di tahun keempat. Saat itu hari Rabu, aku yang masih di kantin kampus dengan satu kawanku sebut saja Ayu. "Tik, kamu masih pacaran sama yang itu?" tanya Ayu. "Masih yuk, Dedi kan?" jawabku. "Iya," jawab Ayu lagi. "Masih kok, kenapa?" tanyaku, karena jarang-jarang Ayu menanyakan tentang hubunganku. "Nih," si Ayu memperhatikan gambar dari status BBM temannya, sebut saja Vina. "Ini aku lihat status BBM temanku, namanya Vina. Dia pasang status foto berdua sama Dedi," ujar Ayu yang sangat membuatku terkejut. "Ah, paling mereka berteman yuk," jawabku. Aku berusaha berpikir positif dan membuang jauh-jauh pikiran burukku. Sepulang dari kampus, saat di kos, pikiranku gelisah campur bingung dengan foto yang ditunjukkan Ayu tadi. Apa iya Dedi diam-diam mengkhianatiku? Antara percaya dan tidak, karena hubungan kami sudah 4 tahun lamanya. Setelah aku pikirkan dalam-dalam, aku memiliki niat untuk mencari tahu siapakah perempuan yang bernama Vina itu melalui media sosial. Karena masih di era 2012-an awal, sosial media yang eksis masih BBM dan Facebook. Mulailah aku mencari Facebook Vina yang aku dapatkan dari Ayu. Ketemulah Facebook yang memiliki wajah persis dengan si Vina. Dan benar saja, ini Vina. Di bio Facebook diterterakan pin BBM-nya. Tak butuh waktu lama, aku invite pin BBM si Vina. Beberapa jam aku menunggu. Akhirnya Vina menerima permintaan pertemananku di BBM. Terkejutnya aku, entah karena Vina sudah tahu jika aku ini pacar dari Dedi, dan tahu kalau yang invite BBM-nya ini adalah aku. Di foto profil BBM Vina terpasang foto berdua dengan Dedi. Singkat cerita, mulai dari sini terungkaplah satu persatu perselingkuhan Dedi dengan perempuan yang bernama Vina ini. Dan aku mengetahui
Ternyata usia hubungan mereka sudah 2 bulan lamanya. Aku yang dirundung rasa kecewa karena dikhianati, tak perlu lama aku memutuskan mengakhiri hubunganku dengan Dedi. Namun, siapa sangka, ternyata Dedi ini gak menerima jika hubungan kami berakhir. Dengan alasan ini semua salah paham. Berkali-kali, Dedi mencoba menghubungi, tapi aku hanya reject panggilannya. Berkali-kali Dedi mendatangiku, tapi aku selalu ada alasan untuk menghindar. Dedi benar-benar terlihat tidak menerima jika hubungan kami diakhiri. Padahal sudah jelas jika ia yang merusak sendiri hubungan ini. Tiba saatnya saat aku lulus dan bekerja satu kota dengan Mas Restu. Aku tinggal di rumah Mas Restu dengan istrinya, sebut saja Mbak Nila. Hingga akhirnya di suatu sore, tanpa aku sadari, si Dedi datang kemari. Mau apa dia kemari? Pikirku dalam hati. Dedi beralasan ingin main saja kemari, apalagi ditambah Mas Restu yang satu profesi dengannya, membuat Dedi memiliki banyak bahan pembicaraan. Dedi sempat mengajakku keluar berdua, tapi aku menolak, beralasan aku ada kerjaan setelah ini. Aku sudah memahami, pasti Dedi mengajakku pergi hanya untuk meminta aku kembali lagi menjadi pacarnya. Beberapa hari sejak kedatangan Dedi, entah kenapa badanku menjadi sering sekali sakit. Sampai akhirnya aku terbaring sakit 3 hari lamanya. Aku udah izin kerja agar badanku lekas pulih. Alih-alih membaik, badanku malah semakin merasa sakit gak enak. Untuk makan aja muntah. Hingga akhirnya ibu dan adikku Ani menjemputku ke rumah Mas Restu untuk mengantarku berobat di dekat rumahku. Setelah dari dokter, aku didiagnosa MAH. Tapi sesampainya di rumah dan beberapa hari setelahnya, aku tidak juga kunjung membaik, malah demam tinggi hingga 2 hari. Ibu yang khawatir akhirnya membawa aku ke rumah sakit dan aku dinyatakan sakit tipes. Setelah sembuh dan membaik, aku kembali lagi ke rumah Mas Restu dan melanjutkan aktivitasku di sana. Aku bekerja seperti biasa dan tidur di rumah Mas Restu. Hingga tiba suatu malam, saat aku hendak tidur dan lampu kamar sudah mati semuanya, tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang terjatuh di atap rumah. Brak! Aku berpikiran mungkin itu ranting atau kucing yang bermain di atas sana. Tak lama dari itu, aku mendengar tok 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 tok. Terdengar ada yang mengetuk pintu kamarku secara pelan dan lembut, tanpa disertai suara panggilan seperti biasanya Mas Restu atau Mbak Nila saat mengetuk pintu kamarku. Aku lihat jam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Siapa? Ucapku dari dalam kamar. Tapi aku gak mendapatkan jawaban. Siapa? Aku tanya sekali lagi. Dan sama, gak ada jawaban dari luar. Ketukan pintu terdengar lagi. Terdengar lembut, tapi sangat jelas didengarkan. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri membuka pintu kamarku. Anehnya, aku gak mendapati siapapun di depan kamarku. Mas, Mbak, panggilku. Barangkali Mas Restu atau Mbak Nila tadi yang mengetuk pintuku. Tapi gak ada siapapun di sini. Aku yang mulai agak ketakutan pun perlahan menutup pintu dan memejamkan mata agar aku cepat tertidur. Karena esok hari aku harus kerja lagi. Jam 3 pagi aku bangun. Seperti biasa, aku bangun untuk sholat tahajud. Dini hari ini benar-benar terasa sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Suasana singup sangat kental kurasakan.
Aku bangun dari tidurku dan ke kamar mandi yang letaknya agak jauh dari kamarku. Saat ku buka pintu, terdengar suara daun pintu kamarku yang berbunyi. Sepertinya perlu diberi pelumas agar gak berbunyi, batinku. Kulangkahkan kakiku dini hari kala itu ke kamar mandi. Anehnya, aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang sejak keluar dari kamar. Duk, duk. Suara lembut langkah kaki yang terdengar di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, gak ada siapapun di sana. Yang ada hanya ruang rumah yang gelap. Aku mencoba gak menghiraukan, lalu sedikit berlari agar lekas sampai di kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba gubrak. Aku mendengar suara kursi jatuh yang letaknya di dapur dekat kamar mandi. Mas, refleks aku panggil Mas Restu. Barangkali itu dia. Tapi kembali, tak kudapati sautan dari perkataanku. Sontak, nafasku berhenti sejenak. Detak jantungku langsung berdetak sangat cepat. Aku yang ingin keluar dari kamar mandi, menahan diriku untuk sementara tetap di sini. Aku takut jika saat aku membuka pintu, bukan hal yang wajar yang kutemui. 5 menit sudah aku di dalam kamar mandi. Akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar mandi perlahan. Saat aku memastikan jika nggak ada apa-apa di luar, aku langsung berlari ke kamarku. Di kamar, aku langsung sholat tahajud dan menunggu azan subuh sebentar lagi. Setelahnya aku kembali tidur hingga pagi nanti. Jam wakerku berbunyi, menandakan sudah jam 6 pagi. Baru saja membuka mata, aku merasakan sangat berat dan sangat pusing di kepala. Gak biasanya aku seperti ini. Rasanya badanku ini sangat berat ketika dipakai berdiri. Dengan memaksakan, aku siap-siap lalu bekerja. Pagi kala itu badanku benar-benar gak seperti biasanya. Badan yang lemas dan kepala pusing. Aku berangkat sendiri naik motor kesayanganku yang udah lama menemani perjuanganku. Sesampainya di tempat kerja, anehnya badanku pulih seperti sedia kala. Badan yang awalnya berat dan kepala yang pusing, tiba-tiba menjadi ringan dan gak ada kurasakan pusing sama sekali. Alhamdulillah, ucap syukurku dalam hati. Pagi itu aku bekerja seperti biasanya, tanpa ada halangan. Dan sore harinya aku pulang. Assalamualaikum. Salamku saat tiba di rumah pukul 5 sore. Waalaikumsalam, jawab Mbak Nila dari dapur. Ternyata Mbak Nila sedang masak untuk nanti malam. Aku yang baru datang, duduk sekejap di kursi ruang tamu sambil main HP. Setelahnya aku baru masuk kamar dan langsung mandi dan bersih-bersih. Setelah sholat maghrib, aku yang baru saja berdiri setelah sholat, tiba-tiba merasakan pusing lagi di kepala. Rasa pusing yang teramat sangat kurasakan, sama seperti pagi hari tadi. Menyadari ini, aku langsung rebahan untuk mengurangi rasa pusingku ini. Tanpa terasa aku rebahan hingga masuk waktu isya. Aku memaksa berdiri dan melaksanakan sholat. Setelahnya, aku ke ruang makan untuk makan malam. Ternyata Mbak Nila mengetahui jika aku sedang gak sehat. Lagi gak enak badan, Tik? Tanya Mbak Nila. Iya Mbak, pusing banget rasanya, jawabku. Mengambil sesuatu dari dalam kamarnya, ternyata Mbak Nila mengambilkan obat yang ia punya untukku. Nih, nanti diminum setelah makan, ucap Mbak Nila sembari memberikan obatnya. Setelah makan, aku langsung tidur, berharap agar pusing ini cepat hilang. Lagi-lagi jam 11 malam aku terbangun, karena ada suara benturan keras dari pintu kamarku. Seperti ada orang yang didorong tiba-tiba ke pintu kamarku, sehingga menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Ternyata gak berhenti di sini. 10 menit setelahnya, suara itu muncul lagi 2 kali. Aku yang mulai ketakutan,
ditambah badanku yang meriang mulai zikir dan berdoa sebisaku. Selimut yang kupakai pun akhirnya hingga menutup semua bagian badanku. Aku yang terus berusaha merem agar tidur lagi, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari arah pintu. Gak cukup di sini. Setelahnya, gantian aku mendengar suara cakaran di tembok kamarku. Astagfirullah. Aku berdoa sebisaku, berharap ini cepat hilang. Hingga beberapa menit kemudian, gangguan ini hilang. Lalu aku kembali berusaha tidur, masih aja gak bisa. Hingga tak terasa aku tidur, dan bangun jam 5 subuh, saking gak enaknya badanku. Paginya dengan badan yang masih lemas, aku memaksa berangkat kerja, karena gak mungkin aku izin kerja lagi. Tak lama setelah sampai di tempat kerja, lagi-lagi badanku pulih lagi seperti sedia kala. Sorenya aku sedikit lembur, hingga membuat aku tiba di rumah jam 8 malam. Sampai saat di rumah dan mau masuk ke kamar, tepat dari depan pintu, aku melihat ada seorang perempuan tua berambut putih panjang, duduk di atas ranjang dan membelakangiku. Astagfirullah, ucapku sambil berjalan menjauh dari kamar dan duduk di kursi ruang tamu. 30 menit setelahnya, aku memberanikan diri ke kamar lagi. Aku gak mungkin cerita ini ke Mas Restu dan Mbak Nila, karena sejak lama sampai aku tinggal di sini, Mas Restu dan Mbak Nila gak pernah percaya dengan hal-hal begituan. Malamnya lagi, aku merasa pusing dan meriang. Aku tertidur hingga aku kembali bangun di tengah malam. Aku yang tidur terlentang dan membuka mata, merasakan badanku sama sekali gak bisa bergerak. Kata orang-orang disebutnya ketindihan. Badanku seperti dikunci dengan terlentang. Ingin ku teriak minta tolong, tapi mulut untuk sekedar dibuka aja gak bisa. Di antara gelap dan aku yang masih ketindihan, di ujung mata di depanku, aku melihat perempuan yang kulihat sepulang kerja tadi. Kali ini, sosok perempuan itu melihat dan menatapku dengan mata yang sangat tajam. Seakan-akan perempuan ini menyimpan dendam kepadaku. Aku yang melihatnya dengan memakai pakaian putih lusuh, dengan wajah rusak, dan rambut putihnya membuatku ketakutan luar biasa. Aku berusaha berteriak. Aku berusaha merem agar gak melihatnya. Berkali-kali aku membuka mata dan masih melihat perempuan itu ada di ujung ranjangku di depanku. Hingga tanpa aku sadari, saat aku merem dan membuka mata lagi, perempuan ini hilang dan badanku sudah bisa lagi digerakkan. Aku bangun dan sholat tahajud, berharap gangguan-gangguan ini gak lagi mendatangiku. Beberapa hari setelah itu, aku demam tinggi, hingga berhari-hari lamanya, sampai membuatku gak bisa kemana-mana, termasuk bekerja. Ibu yang mengetahui keadaanku kembali menjemputku pulang, dan mengantarkanku berobat. Saat berobat, aku hanya didiagnosa meriang biasa. Tapi saat di rumah, demamku tak kunjung turun. Melihat keadaanku yang juga gak membaik, ibu dan bapak membawaku ke salah satu kiai kenalannya, berharap aku diobati secara alternatif di sana. Dari sana, kami baru mengetahui jika penyakitku ini adalah penyakit kiriman dari orang lain. Saat ditanya siapa, kiai ini belum mengetahui keberadaannya. Di sini, aku diberi minuman yang sebelumnya diberi doa. 2 hari setelahnya, badanku belum juga membaik. Demamku masih tinggi. Bapak dan ibu semakin khawatir melihat keadaanku. Hingga akhirnya, ibu mendapatkan informasi dari temannya agar aku ini ditemukan dengan kiai. Sebut saja namanya Kiai Soleh. Singkat cerita, Kiai Soleh ini datang besok harinya. Assalamualaikum.
Ucap salam dari Kiai Soleh di depan rumah. Waalaikumsalam, jawab bapak ibuku yang sudah menunggu kedatangan Kiai Soleh. Kiai Soleh datang bersama dengan 5 rekan lainnya. Pak Rahmat, Pak Wawan, Pak Harto, Pak Dayat, dan Pak Adi. Beliau semua datang karena sebelumnya telah dijelaskan kronologi lengkapnya dari ibu. Kali ini aku bercerita dari sudut pandang ibuku. Nak, ayo turun. Kiai Soleh udah datang. Aku mengajak Tutik turun menghampiri Kiai Soleh di bawah, karena kamar Tutik di lantai 2. Saat aku masuk kamarnya, aku melihat wajah Tutik hanya diam termenung, melihat ke langit-langit, seperti sedang memperhatikan sesuatu. Tutik, panggilku sekali lagi. Enggak, Bu. Tutik enggak mau. Tutik di sini aja, ucap Tutik yang tiba-tiba enggan menemui Kiai Soleh. Aku dan suamiku sudah menyiapkan kamar bawah untuk nanti Tutik diobati di sana. Sempat alot. Akhirnya Tutik turun dan nurut menemui Kiai Soleh dan yang lainnya. Saat di bawah, aku langsung membawa Tutik ke dalam kamar dan duduk di atas ranjang. Tak lama, Kiai Soleh dengan 5 rekannya masuk. Saat Kiai Soleh baru masuk, Mau apa kalian? Saya nggak akan takut. geramnya Tutik. Tapi aku bingung, kenapa suaranya bisa berubah? Suara Tutik menjadi serak seperti suara perempuan tua. Ini bukan Tutik anakku, gumamku di antara Kiai dan suamiku. Dia ketawa. Dari mulut Tutik dengan tatapan matanya yang tajam. Pak, Bu, pegang tangannya, ujar Kiai Soleh memintaku dengan suamiku memegang tangan Tutik. Tampak Kiai Soleh dan 5 rekan lainnya mulai merapalkan doa. Berikhtiar yang aku sendiri nggak tahu bacaan apa itu. Tak kusangka Tutik memberikan reaksi. Tutik terlihat sangat kesakitan dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Cukup, panas, cukup. Tutik berteriak dengan suara seraknya. Aku dan suamiku terus mencengkeram kencang tangan dan pundak Tutik. Hingga tak berapa lama, Tutik pingsan tak sadarkan diri. Setelahnya, Kiai Soleh mengajakku dan suami ngobrol di ruang tamu. Di dalam, Tutik diawasi oleh Pak Dayat dan Pak Adi. Pak, Bu, jadi anak ibu Tutik seperti ini itu karena perbuatan orang lain. Orang ini ingin membuat Tutik terus sakit dan berujung mati karena terus-terusan sakit, ujar Kiai Soleh. Astagfirullah, apa salah anak saya hingga ada orang lain tega seperti ini kepada anakku, Kiai? Tanya suamiku dengan nada terkejut karena tak percaya ada orang yang berbuat setega ini dengan Tutik. Lantas sekarang bagaimana, Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Anak saya mengalami sakit seperti ini sejak dari rumah saudaranya di sana. Awalnya Tutik hanya mengeluh sakit, lalu berkali-kali mendapatkan gangguan gaib, Kiai, tambahku. Iya, benar. Orang ini hanya mengirimkan atau menanamkan ini semua di rumah saudara ibu di sana. Ini yang nempel ikut kemari hanya sebagian kecil, dan yang besar dan pusatnya ada di sana, ucap Kiai Soleh. Kita fokus menyembuhkan Mbak Tutik aja sekarang. Mari Bapak, Ibu, kita ke dalam lagi. Kiai Soleh mengajak kami ke dalam kamar lagi. Baru saja Kiai Soleh masuk, Tutik yang awalnya hanya tidur, tiba-tiba bangun dan duduk. Kamu tidak bisa melepaskan perempuan ini, ucap Tutik dengan suara seraknya yang udah bisa aku tebak. Ini bukan Tutik anakku. Mau apa lagi kamu? Tanya Tutik lagi. Aku dan suamiku dibantu Pak Dayat dan Pak Adi memegang erat tubuh Tutik. Kiai Soleh dengan yang lainnya tampak mulai merapalkan doa yang membuat tubuh Tutik gelagapan sangat kencang. Sempat nyaris membuat cengkeraman kami terlepas.
Kiai Soleh terus merapalkan doa, hingga akhirnya Tutik sadar dan muntah. Alhamdulillah, ucap Kiai Soleh memecah kedegangan ini. Sudah pergi, Pak, Bu. Sekarang Mbak Tutik sudah aman, tambah Kiai Soleh. Aku lega, dan kulihat wajah suamiku juga lega melihat Tutik sudah sadar. Kala itu, waktu sudah sore. Kiai Soleh dan 5 rekannya pamit pulang. Sebelum pulang, Kiai Soleh memberi kami air putih yang nantinya harus diminum Tutik sebelum dan sesudah tidur, dan memberi kami pesan agar setelah ini semua hal atau barang pemberian orang yang pernah suka dengan Tutik dibuang aja dari rumah ini. Sepulangnya Kiai Soleh, aku dibantu suamiku tanya pada Tutik, "Nak, kamu ada masalah sama siapa belakangan ini? Sama laki-laki?" tanyaku. "Gak ada, Bu. Gak ada masalah apa-apa," jawab Tutik. "Coba ingat-ingat lagi, Nak," tanya suamiku lagi. Tutik tampak berpikir beberapa saat. "Ini, Pak, Bu, Tutik sempat ada masalah. Tapi Tutik nggak tahu ada hubungannya dengan kejadian ini atau enggak. Waktu aku putus sama Dedi, kami putus karena Dedi ketahuan selingkuh. Waktu aku minta mengakhiri hubungan kami, si Dedi ini terus menolak dan meminta tetap lanjut. Tapi aku nggak mau. Sampai akhirnya Dedi menghilang," ujar Tutik menjelaskan. Suamiku tampak geram mendengar penjelasan Tutik. "Sudah, Pak, fokus aja sama kesembuhan Tutik," ucapku mendinginkan suasana hati suamiku. "Mulai sekarang, semua barang pemberiannya dibuang aja. Jangan sampai ada yang tersisa di rumah ini," ucap bapak. Kita kembali ke sudut pandang Tutik. Besoknya, aku, bapak, dan ibu mencari semua barang pemberian Dedi untuk dijadikan satu dan kemudian dibuang. Walaupun belum terbukti adanya jika Dedi yang mengirimkan bala ini, tapi aku sekeluarga lebih memilih antisipasi. Siapa tahu benar si Dedi yang mengirimkan semua ini. Setelah semuanya terkumpul, bapak keluar membuang barang itu semua, yang aku dan ibu tidak tahu kemana dibuangnya. 3 hari sudah aku di rumah. Besoknya aku mesti kembali lagi ke rumah Mas Restu dan bekerja lagi. Tapi malamnya bapak mencegahku kembali ke sana. "Biar bapak yang mengizinkan di kerjaanmu. Kamu di rumah dulu aja 1 atau 2 hari lagi. Dan nanti kamu pindah ke kos aja, jangan di rumah Mas Restu lagi," ucap bapak. Aku yang sempat kebingungan kenapa aku diminta pindah dari rumah Mas Restu, akhirnya tanya pada bapak, "Sebenarnya apa yang terjadi, Pak?" Bapak akhirnya menjelaskan sesuai dengan apa yang diceritakan Kiai Soleh. Aku yang khawatir hanya bisa mengiyakan ucapan bapak. Bapak tampak menelpon Mas Restu, meminta izin agar aku setelah ini pindah ke kos sendiri. Singkat cerita, bertepatan dengan adikku Ani yang libur sekolah, sementara aku ditemani adikku di kos baruku. Memang, setelah diobati oleh Kiai Soleh, badanku sudah pulih dan gak pernah kambuh lagi. Tapi siapa sangka, di suatu hari, perempuan tua itu datang lagi. Aku yang tengah bangun hendak sholat tahajud, tiba-tiba melihat perempuan tua itu berdiri memperhatikanku dari balik pintu. Aku yang ketakutan, akhirnya kembali memejamkan mata. Dan di antara sadar gak sadar, aku mendengar dia di telingaku berbisik, "Kamu gak akan bisa lepas." Suara itu terdengar lembut dan cepat di telingaku. Aku terus berusaha merem menghadap ke Ani yang waktu itu di sebelahku. Tak terasa aku tidur hingga subuh Ani membangunkanku. Paginya aku kerja dan Ani tetap tinggal di kosku.
Sejak kedatangan perempuan tua itu lagi semalam, badanku kembali lagi meriang dan merasakan banyak keanehan, pusing, demam, disertai muntah beberapa kali. Dan ini sudah berlangsung 2 hari. Tanpa sadar, Ani mengabarkan lagi ke bapak dan ibu. Besoknya kebetulan bertepatan dengan hari liburku, bapak ibu menjemputku dan Ani untuk pulang dan mengajak kami berobat. Kali ini, bapak ibu nggak mengajakku ke Kiai Soleh. Bapak menyarankan kami datang ke Pak Taufik. Pak Taufik ini adalah orang yang terkenal dengan pengobatan alternatifnya dengan cara terapi atau urut. Sesampainya di rumah, aku langsung dibawa ke kediaman Pak Taufik yang hanya berjarak beberapa desa dari rumahku. Awalnya, aku dibantu bapak dan ibu menceritakan keluhanku sedari awal hingga sekarang. Aku melakukan terapi ini setiap minggu hingga 3 bulan lamanya. Singkat cerita, sampailah di minggu ketiga, dan artinya ini adalah masa terapiku yang ketiga. Saat sudah di kediaman Pak Taufik, seperti biasa aku diantar ibu. Mulailah Pak Taufik mengurutku dari belakang sambil merapalkan doa. Baru 10 menit diurut, aku merasakan sakit yang luar biasa. Ketika Pak Taufik ini mengurut punggung tepat di tulang belakang. Bapak dan ibu sampai memegang kedua tanganku agar aku bisa menahannya. Agak lama aku diurut di bagian punggung. Tak lama aku muntah. Bapak, ibu, dan aku terkejut setelah melihat muntahanku, karena bareng dengan muntahanku keluar seperti lumut yang berwarna hitam. Selain itu pula, ada jarum 4 buah yang sudah karatan. Astagfirullah, ini apa Pak Taufik? Tanya ibuku cemas dengan muka pucat setelah melihat kejadian ini. Iya, ini yang dikirim orang yang gak menyukai tutik, Bu. Sebentar, saya selesaikan dulu ya, jawab Pak Taufik. Hampir 10 menit, Pak Taufik kembali mengurutku. Aku hanya merasa sakit di punggung dan sangat merasa mual di perutku. Saat Pak Taufik selesai, perlahan rasa sakitku menghilang. Dari sinilah percakapan kami dimulai. Mbak Tuti punya masa lalu yang belum lama ini disakiti, tanya Pak Taufik. Punya Pak, jawabku. Ini yang mengirim dari masa lalunya Mbak Tuti. Dia ini gak terima kalau Mbak Tuti bisa bahagia tanpa dengannya. Dan benar juga kata Pak Soleh kemarin, pengirimnya ini hanya menanam balanya di rumah yang di sana. Sekarang, insya Allah Mbak Tuti sudah aman, imbu Pak Taufik. Siapa Pak pengirimnya kalau boleh saya tahu? Tanyaku. Di sini disebutkanlah ciri-ciri orang hingga lokasi rumahnya. Dan semuanya mengarah dan persis seperti ciri-ciri Dedi, dan rumahnya pun juga alamat rumah Dedi. Kurang ajar. Ibu tiba-tiba naik pitam mendengar penjelasan Pak Taufik. Sudah Bu, yang penting Mbak Tuti sekarang udah aman. Biar yang di atas yang membalas semua ini, ucap Pak Taufik memecah ketegangan. Di sini, Pak Taufik juga membakar lumut hitam dan 4 jarum dari badanku tadi. Semuanya dibakar dan terbakar tanpa meninggalkan sisa. Alhamdulillah, setelah dari Pak Taufik, badanku kembali pulih dan gak lagi mengalami hal-hal seperti sebelumnya. Dan gak lama dari sini, aku memutuskan resign dari pekerjaanku dan kembali pulang tinggal dengan orang tua dan adikku. Yang membuatku gak habis pikir adalah Dedi belakangan ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan kekasihnya. Kok masih sempat-sempatnya mengirimkan hal semacam ini kepadaku? Tapi ya sudah, biar semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran untukku pribadi agar lebih berhati-hati ke depannya. Dampak dari kejadian ini adalah aku menjadi peka dengan hal-hal gaib di sekitarku. Entah melihat keberadaannya atau hanya badanku yang bereaksi. Kisahku memang sudah berakhir, tapi siapa sangka perpisahan kami menimbulkan kejadian seperti ini. Itu tadi
cerita yang ditulis oleh akun Twitter @wahyuariantn_. Untuk kawan kisah Nawa yang ingin berbagi cerita, berbagi kisah, silakan bisa kirimkan ke email kisahnawa@gmail.com. Nanti cerita dari kawan-kawan semua satu persatu akan saya bawakan di channel ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.